Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah yang mengawali hatimu menerima firman Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan menyapa kita pada pen yang kedua ini, yakni dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita simak dengan baik. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dinubuatkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada orang-orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Dan aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Tapak sudah tersedia pada atap pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik masih ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat pengaman sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saya harus minta maaf. Ini kita masuk pada Advent yang kedua, tapi kita tidak ditandai misalnya seperti biasanya ada lilin yang dinyalakan dua. Kebetulan memang ini minggu Advent yang kedua, biasanya dipakai lilin yang warna ungu. Lilin warna ungu itu, kalau warna ungu, warna apa itu biasanya? Banyak orang bilang, banyak kaum lelaki, kaum pria agak sungkan-sungkan pakai baju warna ungu. Kenapa? Hidup di apa yang hijau jadi. Nah, memang warna ungu adalah warna yang merindu, warna yang merindukan, menanti, penantian yang memang berapian. Ini itulah sebenarnya hati kita pada minggu ini, karena kita sudah mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan kelahiran, tetapi kedatangan kedua kali yang sekaligus membawa akibat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pertobatan disandingkan dengan dekatnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang tidak kita tahu pasti dia kapan datang kedua kali. Jadi seakan-akan mau disebutkan bertobatlah,
Jangan tunggu hari esok. Nah, kamu tidak tahu pasti bahwa kamu masih hidup besok. Tetapi bertobatlah sedini mungkin dan tunjukkanlah perbuatan yang baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini memang khotbah yang kadang tak enak memang itu disuarakan. Karena setiap manusia senang kalau disampaikan khotbah, kalau disampaikan nasihat adalah sesuatu yang tidak menegur, tetapi menyanjung dan enak dengan lembut. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita memang diberi pembelajaran supaya kita memang benar-benar memahami bahwa penyampaian arahan firman yang membawa kita kepada Tuhan terkadang harus disampaikan tegas keras, tapi terkadang mengajak lembut. Bagi orang-orang Yerusalem, bagi orang-orang Judea, bagi orang-orang sekitar Jordan, marilah mungkin itu selamat datang, kata Yohanes beribadah. Kami bersyukur saudara-saudara datang. Kami bersyukur saudara-saudara mau mendengar. Tetapi ketika dia melihat Farisi dan Sadukai, kamu keturunan ular beludak. Siapa yang bilang kamu bisa lari dari penghakiman Allah? Tunjukkanlah perbuatan baik. Ini yang keras. Jadi lewat firman Tuhan ini kita mendapat pembelajaran memang. Ada kalanya kita memang akan dipandu, dibimbing dengan lembut. Seperti kita mengajar anak kita, boleh saja, cukup saja dengan cara yang lembut. Karena sekali aja kita ngomong sudah mengerti. Jangan-jangan belum kita ngomong dia sudah mengerti apa yang dalam hati. Tapi terkadang ada saja orang yang enggak 2-3 kali pun disebutkan iya, jawabannya kerjakan ini iya, tapi nggak dikerjakan. Sehingga terkadang memang harus melakukan penegasan. Dan itulah yang kita perhatikan lewat firman Tuhan. Karena Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semua orang mengeluh. Saya yakin setiap keluarga saat ini mengeluh dalam hal membuat pertobatan, menciptakan pertobatan dalam kehidupan rumah tangga, pertobatan anak dan sebagainya. Ini susah. Dan saya bilang tadi, andai kata kita memang meraung-raung seperti Yohanes keliling Mandala, keliling kota Medan bertobat lah, nggak akan ada orang tenang. Iya. Asik aja semuanya dalam kehidupan. Sama seperti yang dilakukan Yohanes. Ketika memang ribuan tahun selang waktu perjanjian lama atau perjanjian baru, tidak kebenaran lagi firman. Orang tidak berbicara lagi soal firman Tuhan. Orang tidak ingat lagi bicara soal nubuatan Mesias akan datang. Kehidupan para pertahanan sudah larut dalam kubur dosa. Dia menyingkir kepada guru. Seperti petapa menghasilkan diri dari pintu para petani yang bergelimang dengan kedosaan. Dia keluar dari situ, dan dari situ dia bersuara. Maka itu sudah dikasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur lewat firman Tuhan. Kisah Yohanes ini memberi kita cara memang bagaimana supaya pertobatan itu mudah kita lakukan dalam hidup. Bagaimana perubahan hidup itu mudah kita adakan dalam kehidupan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tanah yang berbukit-bukit belakang, tanah yang berlekuk-lekuk juga belakang. Bikin seperti jalan tol, jalan mulus. Itulah gambaran hati. Menyongsong Tuhan untuk fokus sehingga kita bisa melaksanakan perubahan ini adalah dimulai dari hati kita.
memang kita baharui. Karena ini motor, ini yang menggerakkan kita. Kita jalan karena ini, kita berbicara karena ini, kita berbuat sesuatu karena ini. Hati kita yang menggerakkan kita, hati kita yang memotori kita. Sehingga pertobatan itu sebenarnya adalah merupakan wujud dari manusia batinnya dari dalam. Kata bertobat metanoia, kata Yunani syur, kata Yunani, bukan sekadar tampilan luar yang berubah, tetapi dari dalam manusia batinnya kita yang dikuasai oleh hati kita. Oleh karena itu satu kali Paulus menyebutkan dalam Roma 12 ayat 2 itu, janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budi, supaya tahu mengenalkan dan Allah mana yang baik yang sempurna. Perubahan budi, perubahan dari dalam, perubahan hati kita. Ini yang kita siapkan, ini yang kita fokus. Tanah berbatu-batu, gambaran hati yang keras, tidak mau taat, tidak mau diarahkan, tidak mau tunduk, tetapi selalu menentang, berontak. Ini akan sulit. Ketika seseorang hidupnya seperti itu akan sulit. Biar peringatan, mungkin Allah memperingatkan dia lewat berbagai kesusahan, kesulitan, atau mungkin sakit. Tapi bagi orang seperti ini akan susah. Banyak orang yang hatinya selalu berlokok-lokok, kita nggak tahu. Kayak udah, katanya orang asal gudang rohani itu pernah paling lebih meliuk-liuk aja, seperti yang dituduhkan Yohanes pada orang Saduki dan Farisi. Hati yang seperti ini perlu diluruskan, berpikir lurus. Kalau kita lihat sesuatu yang jelek misalnya, jangan ikut juga hatinya menjadi buruk. Tapi hati kita tetap harus memaknainya, memahaminya ada. Ini yang ini. Kalau saat ini misalnya kita memasuki minggu Advent, kita diajak oleh Tuhan untuk fokus menyambut kedatangan, mempersiapkan hidup kita untuk Dia datang, untuk Dia hidup bersama dengan kita. Tapi masih banyak orang misalnya hatinya nggak bisa tenang, karena hatinya nggak bisa damai. Pikirannya dipenuhi banyak pergumulan soal dunia, soal kedai dan sebagainya. Oleh karena itu, luruskanlah hati. Kita persiapkan hati dengan baik, sehingga pertobatan akan mudah kita lakukan. Jangan kita bawa kekotoran, kegelapan, najis berisi dalam hati kita. Tapi biar hati itu menjadi tabungan yang suci bagi Yesus. Yang kedua, saudara terkasih, kita nggak boleh dalam zona nyaman, tapi kita harus masuk pada zona iman dalam hidup ini. Siapapun kita misalnya, pada akhir-akhir ini kita telah merasakan bencana yang besar secepat mungkin, dan saya pikir bisa, walau kejadiannya ratusan kilometer jauh dari kita. Tapi saya yakin hampir semingguan kita jantungan terus, apalagi hujan datang di mana-mana. Jadi orang cari zona nyaman, biar nyaman, biar tidak tersentuh. Persoalannya, pertanyaannya bagi kita di mana tempat yang tidak bisa disentuh dengan bencana.
yang tidak bisa disentuh dengan penderitaan. Di mana ada hidup yang tidak ada susah. Saya pernah tertawa dalam hati saya mendengar seorang ibu belanja. Dia kebetulan beli daging. Dia beli sup. Pengen dulu sup 1 kilo. Datang ini tukang jual daging, potong 1 kilo. Mau dikasih. Nanti dia dikasih, dia ibu-ibu ini. Loh, gimana ya toge ini? Aku terus-terusnya beli daging kemana? Kok kebanyakan tulangnya ini? Mana dagingnya? Kalau mau dagingnya banyak, jangan beli sup. Karena saya tidak pernah temukan yang disebutkan cowok tampak tuh. Justru itu ciri khasnya. Jadi dia mau sop untuk sop, tapi dia nggak mau tulang. Dia mau enak, tapi nggak mau capek. Dia mau bahagia, tapi tidak mau berjuang. Dia mau maju, tapi tidak mau berubah. Cari zona nyamannya aja. Menghadapi berbagai kenyataan hidup pada akhir-akhir ini, Tuhan menuntut kita berada pada zona iman, bahwa Allah sanggup melepaskan kita. Sekalipun mungkin ada waktunya kita harus capek, menimbali lagi. Mana kuah-kuah begini, sampai terganggu kita tidur dan sebagainya. Tapi karena hanya berada di tangan mula, aku merasa nyaman. Hanya di tangan Tuhan. Kita yakin bahwa alam semesta juga bisa bergejolak. Alam semesta biar bergetar, tetapi Tuhan sudah berjanji bagi kita biar gunung beranjak, bukit mereruncang, tetapi kasih setia tidak pernah beranjak daripada. Dan perjanjian namanya tidak akan berubah kepada. Ini menjadi keimanan kita, dan keimanan kita itu kita tunjuk sebagai hidup yang sudah berubah, yang mau peduli dengan sesama. Saya bersyukur, saya pikir ini harus saya utarakan berkali-kali Bapak Ibu. Saya bersyukur pada gereja-gereja Sumatera Utara termasuk GKP yang sudah melaksanakan persembahan untuk bencana yang terjadi itu sebagai tanda kesetiaan kawanan sosial. Kenapa saya bersyukur? Karena gereja tidak membiarkan pribadi masing-masing untuk melakukan itu. Karena saya takut bisa-bisa nggak terjadi. Tetapi karena lewat gereja persekutuan, dia cara bersama-sama, maka sampai kapanpun Bapak Ibu, walaupun sudah diberitakan misalnya, kita boleh sampaikan, kita boleh tunjuk perubahan hidup, pertobatan, bahwa kita selalu bersedia untuk melakukan kesetiaan kawanan sosial. Jangan-jangan Bapak Ibu, itulah inti yang mau disampaikan, dibicarakan Tuhan lewat peristiwa yang terjadi itu. Karena banyak orang yang menderita di tengah orang lain yang mencari untung dan sebagainya. Seakan-akan kepedulian sosial itu tidak. Oleh karena itu kita patut bersyukur Bapak Ibu. Gereja mau menghimpun supaya memang orang tidak ada yang tinggal, tidak peduli dengan hal. Itulah contoh iman kita. Iman yang selalu hidup, iman yang selalu tanggap dengan keadaan. Jangan seperti orang Yahudi. Kami ini kan keturunan Abraham. Opung ngami, opung mina perse. Hitung-hitung dari opung ke bapak baru anak ya. Jadi setiap usia ini dengan begitu. Ini zona nyaman ini. Anak saya nggak boleh
Ngapain saya repot-repot bapak saya kok bapak nyampaikan di angkot? Ngapain saya harus ini? Nggak boleh gitu. Saya ini anak penatua. Saya ini anak pelayan. Itu juga nggak boleh. Nggak cukup. Bahkan justru itu dituntut ke depan dalam menghidupi perubahan ini yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, siapapun kita nggak tahu kapan akhir zaman akan datang. Tetapi yang pasti akhir zaman itu kita pahami dulu. Akhir zaman itu sempurna. Datangnya langit dan bumi yang baru yang diciptakan itu. Tetapi akhir zaman adalah sekaligus akhir dari usia, akhir dari hidup kita di dunia. Kita nggak tahu besok itu atau datang atau 1 jam lagi. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karenanya kita diajak memang tapak sudah tersedia pada pohon. Alat penampi sudah di tangan Tuhan. Penghakiman sudah dekat. Jangan lagi lama tertidur dalam kedosaan. Kalau dulunya malas bergereja jadi rajin. Kalau dulunya malas peduli dengan sesamanya, makin rajin. Kalau dulunya tidak peduli dengan kehidupan sekitar, mari kita peduli. Ini supaya kita tidak menjadi dapat hukum, tetapi justru dapat bagian yang terbaik. Kita harus pasti masuk. Dan kata Pastor Luther, penghakiman itu sudah berlanjut pada masa-masa akhir ini, pada masa kita ini. Kita nggak boleh berpikiran memang bahwa penghakiman Allah nanti tunggu dulu. Nah, kita cermati Alkitab. Itu adalah penjatuhan vonis pada akhirnya. Proses pengadilan Allah sudah berlangsung dalam kehidupan kita ini. Biarlah itu menjadi peringatan sebelum ketuk palu. Sebelum tinggal Tuhan bacakan vonisnya kemana kita? Ke kanan kah atau ke kiri? Surga kah atau neraka? Jadi hidup kekal kah atau menjadi kayu bakar? Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita harus berani memang. Ketika Yohanes mengajak kita berubah, kerajaan Allah sudah dekat, kita harus berani memang. Kalau semalam saya bekerja berubah, saya berubah sekuat tenaga dan sebagainya, saya pakai modal untuk usaha itu dan sebagainya, tapi saya rugi tidak untung. Tidak usah cari capek-capek. Jangan sebutkan wah ini nasi. Tidak seperti itu. Tapi kita berani memang. Mengapa demikian? Tentu ini mengapa saya? Nabuhadon yolukon penesolong susah. Suku-suku Nabuhadon. Karena ini menjadi kesusahan yang terbesar, yang sekaligus dibungkus dengan seakan-akan kita orang rohani benar, orang-orang yang suci benar, orang-orang yang satu benar. Sehingga saya tidak butuh adanya perubahan, tidak butuh adanya pertobatan. Ini kesusahan yang paling besar kita hadapi dalam menemankan seseorang adalah ketidaksadaran akan itu satu kebutuhan bagi hidup yang selama ini hanya melihat keluar. Tetapi sekarang kita diajak untuk melihat ke dalam. Siapakah saya? Bagaimana hidup saya? Dan sebagainya. Supaya kita memang dengan sukacita datang kepada Tuhan untuk menghapus segala dosa dan untuk menunjukkan buah-buah dari hidup pertobatan. Kalau karena Bapak itu kejar kehidupan ini dengan menghasilkan buah yang banyak dan manis,
baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama. Tuhan pasti memberkati kita dengan kelimpahan, supaya kita makin dan semakin terus berkembang. Hidup kita ini anggaplah Bapak Ibu, bahwa hidupmu itu bagaimanapun keadaan adalah selama yang dipakai Tuhan seperti Yohanes untuk mengajak orang, menghantar orang ke hadapan Tuhan. Disitulah kebahagiaan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, dalam nama Tuhan, satu pun yang mungkin boleh kita ajak datang kepada Tuhan, satu pun mungkin yang boleh kita tobat di sekitar kehidupan, itu adalah sangat berharga bagi Tuhan, dan itu sangat mulia. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan bersama kami yang hidup, terima kasih atas firman-Mu, berkatilah hidup, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang telah menghapus segala dosa kami, itu harus kami maknai Bapa, dengan hidup menjauhkan diri dari segala yang tidak berkenan di hadapan, hingga kami memasuki hidup baru. Oleh karena itu, kami berharap dengan sepenuh bahwa hidup yang akan kami jalani ke depan semakin baik, semakin ini, dan semakin membahagia. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan bagi kami dalam satu minggu. Banyak hal yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Kami yakin ke depan juga Tuhan selalu menyertai, menguasai, dan memberkati kami, sehingga kami bisa hidup bagi hidup di dalam kerajaan Tuhan sekalipun kami masih di bumi. Amin.